70.000 itu dari satunya bisa membawa 70.000 lagi. Berapa berarti? 70.000 dikali 70.000 miliaran. Miliaran ya? 70.000 dikali 70.000, ada yang tahu? 7 kali 7 14, berarti 14 miliar. 14 miliar. 49 miliar. Kayaknya ada harapan. 49 miliar umat Nabi masuk surga dengan tanpa. Itu menurut, awas ya, ini hadis yang pertama sahih. Hadis yang kedua derajatnya hasan. Hadis yang pertama sahih 70.000, ada di dalam lain itu hadisnya derajatnya hasan. Itu yang mengatakan dari 70.000 itu satunya bisa membawa berapa? 70.000 lagi. Kita minta semoga kita mendapatkan syafaat Nabi dan Allah masukkan surga tanpa hisab. Seandainya dihisab, hisabnya ringan. Seandainya dihisab, hisabnya ringan. Bahas maulid Nabi nggak cukup 30 menit masuk. Intinya aja, yang penting kita kenal sama Nabi SAW, cinta sama Nabi, mengikuti sunnah Nabi SAW. Gak mungkin kita mengikuti sunnah Nabi kalau tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kita ini sebagai manusia butuh sosok, butuh apa? Anak mesti niru orang tuanya. Jadi kita tuh ada seseorang yang bisa ditiru, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan yakini di dalam hati kita, siapa manusia yang paling selamat, siapa manusia yang paling nanti akan masuk surga? Nabi kita Nabi Muhammad. Udah gampang aja kalau kita pengen masuk surga, berarti ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan para hadirin? Ada pertanyaan? Harus ada pertanyaannya. Oh ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustaz, pernah saya dengar bahwa orang yang tidak sholat di masjid nggak balik kecuali darurat itu sholatnya nggak sah. Sholat benar atau enggak itu? Terus kedua, berapa Ustaz ya? Kayak jawabannya pendek-pendek. Sholat tahajud itu kan yang sering kita dengar itu kan sepertiga malam terakhir. Iya. Tapi pernah saya dengar juga bahwa yang afdol itu yang mendekati subuh. Yang benar yang mana sih Pak Ustaz? Oh iya, siap. Pertama, orang kalau sholat di rumah gitu. Padahal ada masjid, itu sholatnya nggak diterima. Maaf para hadirin, ini kita bahas dulu secara fikih, nggak ada dasarnya. Yang bikin sholat itu nggak sah, itu nanti berbicara masalah fikih. Yang berbicara sholat itu nggak diterima, itu ya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz ada hadisnya, kita bahas dulu. Kita memahami hadis jangan letterlek, memahami hadis jangan terjemahan. Kalau kita pengen tahu makna hadis, kita lihat pemahaman ulama. Ini sahabat memahami hadis ini gimana sih? Ini sahabat memahami hadis Rasulullah gimana sih? Nabi memang pernah ada di dalam hadis, ketika ada orang nggak mau sholat berjamaah, Nabi pengen datangi, kemudian apa? Rumahnya dibakar. Saking pentingnya apa? Berjamaah. Maka para hadirin, nanti di situ ada perbedaan para ulama. Ya. Jadi ada mazhab Hanafi mengatakan kalau ada masjid maka kita wajib sholat berjamaah. Mau ada masjid nggak masjid wajib sholat berjamaah. Jadi yang wajib itu berjamaahnya menurut apa? Imam Abu Hanifah. Dan nanti menurut mazhab Syafi'i berjamaah itu hukumnya sunnah. Berjamaah itu hukumnya sunnah. Jadi nanti ini para hadirin dilihat dari sudut mana. Kalau saya kayaknya gak pas kalau mengatakan sholatnya apa nggak sah. Kalau pahalanya kurang, keafdoliannya kurang, dari segi apapun kurang jelas, ya. Karena sholat di masjid secara fikih jauh lebih utama. Kecuali Imam Ghazali, sholat di masjid
Kalau bikin nggak khusyuk lebih utama di rumah. Karena intinya sholat itu apa? Khusyuk. Ada nggak para hadirin orang sholat di masjid nggak khusyuk? Ya mungkin maaf, sholat di masjid pengurusnya mental. Jadi kalau sholat itu pakai bajunya ada karena kaos partai lah kasih. Jadi makmumnya nggak khusyuk, di belakang baca tulisan kaos daripada jamaahnya. Makanya kalau bisa nggak usah ada tulisan. Bisa orang sholat di masjid nggak khusyuk bisa. Tapi secara fikih tetap lebih utama sholat di masjid. Tapi bukan berarti kalau sholat di rumah itu kan sah. Nanti kan itu jadi pertanyaan itu khusus laki-laki sama perempuan. Karena perempuan sholat di rumah seringnya. Kalau sholat di masjid juga boleh. Itu yang pertama. Ya. Tidak benar kalau dikatakan sholatnya nggak sah. Kalau kurang sempurna, kurang afdol, kurang segala-galanya ya. Karena saya pernah mengilustrasikan sholat berjamaah itu seperti beli jeruk yang satu keranjang. Kalau beli jeruknya satu, kira-kira dipilih nggak? Pilih yang paling bagus nih Pak DKM. Jangan sampai ada yang busuk. Tapi kalau belinya satu karung, diperiksa satu-satu kan? Enggak, namanya borongan. Sama malaikat juga sama. Kita sholatnya borongan nih. Ya, mungkin di belakang ada yang nggak khusyuk gitu. Mungkin di belakang ada yang busuk gitu. Kalau ibarat buah gitu. Tapi keangkut semua karena kita apa? Berjamaah. Kemudian yang kedua pertanyaannya, sholat tahajud itu yang penting udah bangun tidur. Paling utamanya apa? Sepertiga malam itu apa? Sampai nanti menjelang subuh. Jadi tadi pertanyaan Bapak itu, yang sempurna itu sepertiga malam apa menjelang subuh? Menjelang subuh itu sepertiga. Jadi nggak kontradiktif. Ya. Sepertiga malam itu kata para ulama ada yang mengatakan dari jam 1 sampai menjelang subuh. Dari jam 1 sampai menjelang subuh. Kenapa sih di situ paling utama? Karena rahmat Allah turun, menawarkan siapa yang mau dosanya diampuni, siapa yang mau hajatnya dikabulkan, ya. Siapa yang mau keinginannya dijabah oleh Allah Subhanahu itu. Dan di antara jam 1 sampai jam subuh. Kalau kita jam 1 susah ya nggak apa-apa menjelang subuh. Jadi bangunnya sekali. Beda sama orang dulu. Wudu isya buat sholat subuh. Berarti malamnya kan? Wallahu a'lam. Kita ada dulu. Ibu nggak ada pertanyaan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.